Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Salam kasih dalam Tuhan, salam sejahtera. Kita mau ibadah sekolah minggu, kita mau siapkan hati pikiran kita walaupun masih dalam ibadah online, tetapi kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang kecil ini mau beribadah kepadamu, Tuhan yang pimpin hidup kami supaya bisa beribadah, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Ajarlah kami untuk hidup mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Ya, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Walaupun mungkin ada yang sakit, ada yang dalam masalah, tapi Tuhan bisa menyertai dan Tuhan bisa menyembuhkan dan memberikan jalan keluar bagi kita semua.
Ya, kita mau nyanyikan lagu selanjutnya. Ada orang buta. Semuanya tepuk tangan ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, oleh kuasa Yesus delik matanya, delik matanya, delik matanya. Oleh kuasa Yesus delik matanya, delik matanya, delik matanya. Oleh kuasa Yesus delik matanya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, oleh kuasa Yesus delik matanya, delik matanya, delik matanya. Oleh kuasa Yesus delik matanya, delik matanya, delik matanya. Oleh kuasa Yesus delik matanya. Jadi Tuhan menyembuhkan semua orang yang menderita. Tuhan mau menolong kita semua ya. Jadi seperti dua orang buta ini yang tidak berdaya apa-apa, tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau memulihkan keadaan mereka. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang menciptakan. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang menciptakan. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Ya, kita ganti pujian kita. Hati yang gembira adalah obat. Ya, kebetulan hari ini tidak ada gerakan ya lagu-lagunya. Tapi kalau adik-adik bisa buat gerakan di rumah, silakan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat, seperti obat. Hati yang senang, hati-hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang,
semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, jadi kalau adik-adik ada penyakit, ada mungkin kelemahan, ya, obatnya sangat gampang ternyata ya. Apa obatnya adik-adik? Hati yang gembira. Ya, jadi ketika kita memiliki hati yang gembira, segala penyakit bisa disembuhkan ya, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Apalagi sekarang ya, zaman-zaman corona. Memang orang yang sakit COVID atau corona ini obatnya ternyata gampang sekali. Hati yang gembira. Bahkan ada yang bilang orang gila cepet atau apa, orang ODGJ ya, maaf ya, orang yang sakit dalam gangguan jiwa ya, mereka bisa sembuh cepat karena tidak ada beban katanya ya. Ya, tapi kita harus memiliki hati yang gembira. Harus hati yang gembira ya. Kita mau dengan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hati, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang, Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Semuanya bagi diri anak-anak. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan bukakanlah firman-Mu. Berilah pengertian kepada anak-anak-Mu. Sucikan dan kuduskan pikiran kami. Dan berilah ketaatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami minta roh hikmat dan pengertian daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa jahat yang mau mengganggu hati kami. Ibadah ini kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah saja berhadirat di tengah-tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak diminta setiap hari Minggu menulis catatan khotbah, catatan cerita sekolah minggu, dan nanti dikirim kepada Kak Juliana. Ya, jadi
Anak-anak harus setia ikut Tuhan dari hal yang kecil, yaitu beribadah dan mencatat ya, supaya apa yang kita kerjakan juga bisa dilihat oleh Tuhan, dan semua jerih payah kita dan usaha adik-adik semuanya tidak ada yang sia-sia. Kita mau buka Alkitab kita dengan tema, dan ada anak tulis ya. Temanya Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Bacanya di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ayatnya di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Ayat hafalannya di ayat yang ke-34. Ya, nanti anak-anak catatannya Abang Ipan atau Om Ipan nanti yang dikte. Jadi adik-adik dengarkanlah firman Tuhan saja dengan sebaik-baiknya, nanti saat menulis diberitahu oleh Om Ipan ya. Jadi kita akan mulai pemberitaan kita, dan kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, dia sangat mengasihi orang-orang yang dia lewati, yang dia kasihi. Kalau dia sudah memberikan pertolongan, berarti Tuhan Yesus mengasihi orang itu ya. Jadi kita mau lihat sekarang di ayat yang ke-29 ya, dicuplik aja ntar ya, sedikit demi sedikit ya. Jadi ada suatu ketika Yesus dengan murid-muridnya keluar dari Yeriko ya. Sebelumnya dia melayani Yeriko. Ini kota, ingat Yeriko adalah kota yang dipenuhi banyak dosa. Yang buruk-buruk itu di Yeriko ya. Yang buruk-buruk itu ada di kota Yeriko. Kalau kita dengar atau kita pernah nyanyi, Yeriko, Yeriko, kota kejahatan, Yeriko, Yeriko, kota penuh dosa. Nah, selanjutnya, akhirnya kita mendengar runtuhlah tembok Yeriko setelah orang Israel mengelilingi dalam 1 hari itu 7 kali. Ya, ini namanya kota yang penuh dosa. Tapi Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di situ, mau menyelamatkan kota itu, mencari orang-orang yang terhilang. Setelah dia keluar dari kota Yeriko, wah, lihatin, Tuhan membawa banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Baru saja dia masuk kota, keluar, dibawalah banyak orang. Ya, tapi kita lihat ketika Tuhan Yesus mau keluar kota Yeriko, Tuhan menemukan ada 2 orang buta ya, yang duduk di pinggir jalan. Adik-adik, kalau adik-adik pernah lihat orang buta, adik-adik paling mudah itu merasakan menjadi orang yang buta. Ya, coba adik-adik tutup saja mata adik-adik selama sejam, bisa gak kuat? Hah? Bukan keadaan tidur ya. Kalau keadaan tidur adik-adik bisa 8 jam. Tapi adik-adik dalam keadaan sadar, merem aja matanya, tutup mata selama 1 jam. Wah, lihatin atau adik rasakan betapa menderitanya. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa melihat keindahan dunia. Tidak bisa melihat wajah seorang. Jadi orang yang buta ini sangat menderita. Dan 2 orang buta ini kerjaannya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Adik-adik ada yang tahu nggak biasanya orang buta kerjaannya apa? Di dalam Alkitab biasanya apa adik-adik? Apa ini? Minta. Nah, artinya anak-anak, kalau orang buta itu tidak bisa bekerja.
Jangankan itu jadi insinyur misalnya ya. Nyapu saja rumah, dia tidak bisa. Apalagi membersihkan tempat tidur saja sulit. Ya, jadi sangat menderita sekali orang buta. Ya, orang yang tidak bisa melihat. Apalagi anak-anak. Penderitaan dari orang buta. Wah, makan juga susah anak-anak. Dia mungkin belum pernah lihat ayam. Kalau dirasain sering mungkin. Minum saja susah. Aduh, sangat-sangat menderita. Ya. Ya, orang buta, orang yang tidak bisa melihat, bekerjanya di sini meminta-minta. Walaupun juga sekarang banyak orang yang tidak bisa melihat, kerjaannya sekarang lebih mulia lagi. Ya, berdagang. Ada Om Ipan pernah lihat beberapa kali orang buta berjalan menggunakan, biasanya apa sih kalau orang buta menggunakan apa? Tongkat. Supaya apa? Supaya dia tidak tersandung. Supaya dia tahu lubang. Supaya tahu dia ini ada bahaya apa tidak. Ya, dengan tongkatnya. Wah, sekarang Om Ipan ancungi jempol. Orang-orang yang tidak bisa melihat, dia bisa berjualan. Tidak minta-minta terus. Ya, berjualan dia menggunakan panggulan atau pikulan ya. Jual biasanya yang Om Ipan lihat ya yang jualan kerupuk. Wah, salut. Ya, salut. Itu mau bekerja keras ya. Salut sekali. Itu mau bisa bekerja keras. Bahkan ada dalam ada seorang anak yang buta, dia bisa memuliakan nama Tuhan. Yang bisa menyanyi untuk Tuhan. Ya, jadi buat pengharapan bagi orang-orang yang sakitnya sama. Siapa namanya? Si Gracia ya. Nah, itu hebat sekali ya, bisa dipakai oleh Tuhan. Dengan kelemahan-kelemahannya yang dia miliki, tetapi dia bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi hebatnya ya, sekarang sudah lebih mulia ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada dua orang buta ini sedang di pinggir jalan. Biasanya pinggir jalan itu ngapain? Minta-minta. Ya, karena mereka tidak bisa bekerja ya. Dan ketika itu datanglah Tuhan Yesus. Untung dia datang melewati ya. Dia melewati orang-orang buta. Dan mereka mendengar itu ada Tuhan Yesus. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Ya, biasanya kalau orang biasanya adik-adik tahu nggak berapa panca indera manusia? Berapa panca indera? 5. Satu apa nih? Yang paling penting nih, mata. Satu mata. Yang kedua apa? Telinga. 3 apa? Hidung. Keempat, lidah. Kelima, perasa atau kulit ya. Ya, kulit indera perasa juga. Ya, jadi kira-kira ada yang sakit lidah enggak? Kayaknya enggak ada ya, kecuali yang bisu ya sebutannya itu ya, yang bisu. Ada yang sakit telinga. Itu tuli. Ada yang sakit tidak bisa bernapas. Apa itu namanya? Sesak napas. Ada yang paling menderita mana adik-adik? Mata ternyata. Ya, paling kasihan ya, tidak bisa melihat keindahan dunia. Nah, tapi biasanya kalau misalnya orang salah satu yang mati, misalnya indera penglihatannya mati ya,
atau tidak bisa melihat, biasanya indera-indera yang lain ini lebih kuat. Nah, makanya orang buta indera perasaannya kuat. Coba adik-adik pegang uang. Adik-adik bisa lihat uang dari penglihatan, tahu nih uang 100.000. Nah, kalau orang buta dari mana? Dari perasaannya, perabanya, ya perasaannya itu, peraba, kulit kuat ya. Kalau misalnya jalan kemana-mana, oh dia kuat, oh ini bahaya, ini tidak bahaya, oh ini jalanan di pinggir jalan. Nah adik-adik biasanya tidak tahu ya, nah tapi mereka punya instingnya, oh ini bahaya, ini tidak bahaya. Oh ini jalan ke kiri ada tembok, nah mereka bisa. Dan juga ininya kuat mereka, pendengarannya kuat. Wah, ini ada apa-apa malah bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik aja, waduh. Misalnya, hati-hati ada kereta. Contohnya seperti itulah. Nah di sini orang buta ini mendengar. Wah, untungnya dia bisa mendengar. Coba adik-adik bayangkan orang buta atau orang tidak bisa melihat ditambah tuli. Apa yang bisa dia andalkan? Wah. Jadi dia punya pendengaran yang kuat. Nah, ketika Tuhan Yesus melewati tempat itu, mereka berseru, Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Nah, tapi semakin orang ini berteriak minta tolong, malahan orang-orang di situ menghalang-halangi orang ini. Waduh. Tapi semakin dihalangi, orang ini semakin keras berseru. Ya, semakin keras, Tuhan Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya terdengar oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah salah satu makna dari doa juga. Nah, kalau kita masih belum ditolong oleh Tuhan, mungkin keluarga sekarang lagi ada masalah. Adik-adik jangan sampai tidak berdoa. Adik-adik doalah. Doa anak-anak juga dijawab oleh Tuhan. Ya, doa orang benar dijawab oleh Tuhan. Apalagi anak-anak ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Ya, ketika Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus sangat memperhatikan anak-anak kecil sampai Tuhan Yesus menggendong seorang anak. Waduh, kalau Abang Ipan bayangkan anak yang digendong itu adalah Abang Ipan waktu kecil, waduh betapa bahagianya. Pasti selalu diingat terus. Waduh, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus ya mengasihi saya. Ya. Bahkan memeluk erat. Waduh, kalau benar-benar Tuhan Yesus waktu dulu menggendong ya, atau perasaan waktu dulu misalnya kita digendong oleh Tuhan. Waduh, betapa bahagianya kita. Betapa bahagianya anak itu juga. Ya. Dan Tuhan Yesus ketika ada bersama anak-anak kecil, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak, tidak dibiarkan. Kalau doa hamba Tuhan saja dijawab oleh Tuhan ya, apalagi Tuhan Yesus langsung memberkati anak-anak. Waduh. Adik-adik percaya nggak diberkati oleh Tuhan? Ya, Tuhan Yesus mau menjamah semua anak-anak. Ya, anak kecil yang di pangku ini mewakili semua anak-anak di dunia ini. Ya, Tuhan mau lihat, Tuhan mau menyayangi anak-anak semuanya. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Tidak ada anak-anak satupun yang dibiarkan, yang tidak dikasih oleh Tuhan. Semua dikasih oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya. Anak-anak pasti dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, di sini ketika semakin dihalang-halangi,
makin keraslah mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan mendengar. Ya. Nah, jadi yang menyembuhkan orang ini adalah iman mereka dan juga belas kasihan daripada Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar dua orang buta ini, ya ada gambarnya satu lah, nggak apa-apa lah. Ketika Tuhan Yesus mendengar dua orang buta ini, dia menghampiri dua orang buta ini. Ya, ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Iya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jadi Tuhan Yesus juga bisa memberikan apa yang kita perlukan, ya. Nah, biasanya kalau orang buta perlunya apa biasanya? Biasanya orang buta di sini minta-minta, ya. Mereka minta uang apa enggak? Apalagi dikatakan Tuhan Yesus anak Daud, wah berarti dia raja. Wah ini karena mungkin dia belum melihat, ya. Wah ini nggak mungkin bawa uang kosong. Tuhan Yesus saya minta uang. Kira-kira dikasih nggak sama Tuhan? Ya. Tapi mereka tidak minta uang. Nah, jadi ini baik sekali permintaan dari dua orang buta ini. Biasanya yang dia minta uang. Tapi di sini dia mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Tuhan, aku mau supaya Tuhan menyembuhkan mata kami, atau Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Tuhan, kami mau supaya Engkau membuka mata kami, ya. Sekalipun dua orang buta ini matanya tertutup, tetapi mata hatinya terbuka melihat Tuhan. Mereka rindukan Tuhan, ya. Karena mereka sudah mendengar, dua orang buta sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan. Tapi kita lihat di sini, kesempatan tidak datang dua kali. Ya, karena setelah ini tidak ada lagi kisah Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus lewat, nah, mereka memanfaatkan satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada dua orang ini. Nah, adik-adik, kita lihat belajar dari dua orang buta ini. Ya, ketika Tuhan Yesus datang, ada peluang, ada kesempatan untuk mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak sia-siakan. Ya. Jadi ketika itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, ya. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Seketika itu juga mereka melihat. Nah, ini dua kata terakhir yang harus diperhatikan oleh anak-anak. Ketika mereka melihat, mereka lalu mengikuti dia. Nah, dua orang buta ini setelah disembuhkan oleh Tuhan, dia tidak lupa mengucap syukur. Bahkan dia atau mereka mengikuti Tuhan Yesus. Artinya ketika dua orang buta ini mengikuti Tuhan Yesus, mereka tidak lagi kembali kepada hidup lamanya. Ya. Apa hidup lama-lamanya? Apa hidup lamanya itu? Minta. Nah, mereka
akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Ya, boleh adik-adik sekarang tulis ya untuk catatan khotbah. Jadi ada 2 orang pengemis yang buta. Ada 2 orang pengemis yang buta. Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Ada 2 orang pengemis buta. Mereka meminta belas kasih Tuhan. Tetapi orang lain menghalangi. Semakin dihalangi, orang-orang menghalangi. Semakin dihalangi, mereka semakin berteriak kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar. Dan akhirnya Tuhan mendengar. Dan mengabulkan permohonan mereka. Atau mendengar permohonan mereka. Mendengar dan mengabulkan permohonan mereka. Akhirnya mereka disembuhkan Akhirnya mereka disembuhkan. Ya. Akhirnya mereka disembuhkan. Karena belas kasih Tuhan dan iman mereka. Sehingga mereka bisa mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan dan mengikut Tuhan. Ya, catatannya segitu saja ya. Kalau adik-adik yang tidak tidak muat catatannya, adik-adik ringkas saja seringkas-ringkasnya ya. Apalagi yang masih TK, mungkin bukunya kecil ya. Ya, diringkas saja bisa ya. Orang tua bisa memberitahukan. Orang tua bisa meringkasnya dengan sebaik-baiknya ya. Jadi inilah yang menyembuhkan 2 orang buta ini, yaitu iman dan belas kasihan daripada Tuhan. Dan akhirnya mereka mengikuti Tuhan. Dan ketika mereka mengikuti Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Banyak orang memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik jangan jemu-jemu untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan hilang pengharapan, jangan malas, jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi ini menjadi pelajaran buat anak-anak dan juga abang. Kita mau menyanyikan lagu Allah Peduli. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam
kebenaran yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti. Semuanya anak-anak angkat tangan. Mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang sederhana ini Tuhan menampilkan kasih-Mu Tuhan, menampilkan pertolongan-Mu, menampilkan pribadi-Mu yang sempurna kepada anak-anak semuanya, supaya mereka mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka semuanya. Tuhan mengasihi kami dan juga semua orang-orang yang percaya kepada-Mu, bahkan seluruh umat manusia. Ketika kami dalam masalah, anak-anak juga Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu, mereka bisa berdoa kepada Engkau Tuhan dengan tidak putus-putusnya. Biar Engkau menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu, dan juga berikan hikmat, kepandaian daripada-Mu. Berikan roh taat dengar-dengaran kepada Engkau dan juga kepada orang tua mereka. Berkati orang tua mereka, usaha pekerjaan orang tua mereka, dan juga mungkin yang kehilangan pekerjaan, Kau dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang tua mereka. Berkati guru-guru mereka di sekolah, dan juga berkati sekolah mereka. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan pada mereka makanan yang menjadi kebutuhan mereka. Berikan rezeki mereka secukupnya Tuhan, bahkan melimpah-limpah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan yang indah dalam Allah Roh Kudus yang menyertai kami semua sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.